Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan memaparkan materi mengenai solid with solid mixing of powders. Perkenalkan, mulai dari saya sendiri Akmal Andrean dengan NIM 077. Saya Emma Sadrotomo dengan ujung NIM 066. Saya Anissa Lisha Fitri dengan NIM 091. Saya Zikra Marizal dengan NIM 039. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan masuk ke materi kelompok kami, yaitu continuous mixing, di mana pencampuran kontinu adalah proses penting yang digunakan di berbagai industri seperti farmasi, makanan, sampai kimia. Keunggulannya terletak pada kemampuannya untuk mengurangi kebutuhan penanganan, transportasi, dan penyimpanan dibandingkan dengan metode batch. Selain itu, pencampuran kontinu seringkali menghasilkan campuran yang lebih homogen. Namun, tantangan utama dalam proses ini adalah mencegah segregasi partikel yang bisa terjadi karena perbedaan ukuran, densitas, dan bentuk partikel. Oleh karena itu, desain alat yang baik dan pengaturan operasional yang tepat sangat dibutuhkan untuk memastikan pencampuran berjalan dengan optimal. Ini adalah contoh mixer skala industri Gericke GCM 500. Mixer ini dilengkapi dengan feeder loss in wake yang memungkinkan pengaturan aliran bahan secara akurat. Ilustrasi ini menggambarkan proses pencampuran kontinu di dalam sebuah mixer dan bagaimana pengaturan pengumpanan memengaruhi hasil akhir serta limbah yang dihasilkan selama fase awal. Di dalam mixer, bahan-bahan yang masuk membentuk profil komposisi internal yang menunjukkan bagaimana material didistribusikan di dalam alat. Perubahan posisi pengumpanan dapat memengaruhi distribusi bahan di dalam mixer, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas campuran. Ketika steady state tercapai, campuran menjadi homogen di seluruh aliran keluaran. Namun, selama fase awal proses, campuran belum mencapai homogenitas sempurna, sehingga menghasilkan limbah serbuk yang perlu dibuang. Ilustrasi ini menyoroti pentingnya pengaturan pengumpanan yang tepat untuk mempercepat pencapaian steady state, meminimalkan limbah, dan memastikan hasil campuran yang seragam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal pada materi ini. Jadi 3 jenis serbuk A, B, dan C itu akan dicampur dengan perbandingan 60, 30, dan 10 berdasarkan beratnya. Setiap serbuk itu terdiri dari partikel berbentuk bola dengan ukuran seragam dan memiliki kerapatan 2600 kg per meter kubik. Dan serta diameter masing-masing itu 100 mikrometer, 80 mikrometer, 50 mikrometer untuk A, B, dan C. Dalam evaluasi proses pencampuran terhadap C, simpanan baku antar sampel dari sampel seberat 100 gram diukur sebagai fungsi waktu pada 20, 40, dan 60 menit. Simpanan baku yang diperoleh adalah 5,2 dikali 10 pangkat min 4 pada 20 menit, 1,4 dikali 10 pangkat min 4 pada 40 menit, 5,6 dikali 10 pangkat min 5 pada 60 menit. Lalu perkirakan waktu pencampuran minimum untuk mencapai keacakan yang sempurna. Nah, lalu langkah pertama untuk penyelesaiannya yaitu apa yang diketahui. Jadi yang diketahui pada soal ini itu 3 jenis partikel A, B, dan C itu dengan proporsi berat 60, 30, dan 10. Lalu densitas partikelnya itu sama dengan 2600 kg per meter kubik. Lalu ada juga ukuran partikel dari A, B, dan C itu berturut-turut sebanyak 100 mikrometer, 80 mikrometer, dan 50 mikrometer. Lalu ada juga standar deviasi sampel untuk 100 gramnya. Untuk perhitungannya, proses pencampuran ini mengikuti model eksponensial sigma T sama dengan sigma 0 E pangkat min KT, di mana sigma T adalah standar deviasi pada waktu T, sigma 0 adalah standar deviasi awal, dan K adalah konstanta pencampuran, T adalah waktu pencampuran. Nah, yang pertama dilakukan yaitu menentukan konstanta pencampuran menggunakan data T sama dengan 20 dan T sama dengan 40 dengan rumusnya akan seperti ini. Dan hasilnya itu akan menjadi 1,4 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 5,2 kali 10 pangkat min 4 E pangkat min 20 K. Nah, ambil algoritma natural dari kedua sisinya itu yang akan menghasilkan hasil K yaitu ln 5,2 min ln 1,4 per 20. Nah, menggunakan nilai algoritma tersebut kita akan mendapatkan hasil K 0,056. Nah, untuk menghitung waktu pencampuran minimum dengan ingin mencapai standar deviasi target, nah targetnya itu adalah 5 kali 10 min 5, maka 5 kali 10 min 5 tersebut sama dengan 5,2 kali 10 pangkat min 4 E pangkat min 0,056
656T yang tadi didapatkan. Nah, sudah itu kita ambil lagi algoritma naturalnya. Jadi hasil T-nya itu akan seperti ini dengan hasil T sama dengan ln 5 min ln 5,2 per 0,0656. Jadi hasil dari T tersebut adalah 59,9 menit, itu kurang lebih hampir 1 jam. Jadi waktu minimum pencampuran untuk mencapai pencampuran acak sepenuhnya itu adalah 59,9 menit atau kurang lebih 1 jam. Sekian video dari kami, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan di video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.